Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Kita akan lanjutkan pembahasan kita di pemrograman Java. Jadi biar lebih mantap kita harus nyoba nih teman-teman kegunaan dari operator ternary yang sebelumnya kita ulas. Jadi di video kali ini kita akan coba berikan instruksi ke program kita biar bisa membedakan antara bilangan ganjil dan bilangan genap teman-teman. Dan tentunya memanfaatkan operator ternary. Gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Sebelum kita nanti main-main di pemrogramannya, sekarang coba dulu teman-teman, kita kuatkan di pembahasannya dulu. Jadi gimana sih program yang kita buat itu bisa paham kalau bilangan yang kita masukkan itu termasuk ke bilangan ganjil atau genap? Nah di sini kita akan coba analisa terlebih dahulu proses yang terjadi ketika kita di kehidupan nyata menentukan suatu bilangan itu termasuk bilangan ganjil atau genap. Kita lihat di sini kita punya beberapa angka, yang atas kita fokus dulu teman-teman. Ada angka 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Kalau kita di kehidupan sehari-hari sudah bisa teman-teman membedakan kalau angka-angka itu adalah bilangan genap. Sedangkan 1, 3, 5, dan seterusnya ini dia termasuk ke bilangan ganjil. Nah kok bisa? Kenapa kok itu bisa kita sebut sebagai bilangan genap? Kenapa bisa kita sebut sebagai bilangan ganjil? Alasannya apa teman-teman? Jadi di sini kita perlu merumuskan suatu proses sebelum kita bisa menentukan itu bilangan ganjil atau genap. Jadi konsepnya gini teman-teman, kita bisa menentukan bilangan ganjil atau genap dengan dua statement ini ya teman-teman. Yang pertama, kalau bilangan yang kita miliki itu habis dibagi dengan angka 2, kita bisa menyebut angka itu dengan bilangan genap. Tapi kalau bilangan yang kita punya itu tidak habis atau masih punya sisa ketika dibagi dengan angka 2, atau hasilnya itu koma ya teman-teman, kalau dia bilangan berkoma, maka kita bisa menyebutnya sebagai bilangan ganjil. Nah di dalam konsep pemrograman Java, operator yang mana teman-teman yang bisa menunjukkan kita suatu bilangan itu habis dibagi dengan angka 2 atau tidak? Ya kalau kalian ingat kita punya operator yang namanya modulus atau operator sisa bagi. Nah jadi operator sisa bagi ini nanti yang akan coba kita manfaatkan untuk menentukan bilangan yang kita punya itu masuk ganjil atau genap teman-teman. Ya apa selanjutnya kita akan ulas dulu tentang operator modulus. Mungkin kalau kalian lupa ya teman-teman, meskipun sebelumnya kita sudah pernah ulas. Saya nggak akan mengulas tentang pengertiannya lagi teman-teman, tapi kita langsung coba di salah satu contoh ya. Ya di sini di bilangan genap dulu ya, saya ambil angka 8 lah ya teman-teman. Coba kita akan operator moduluskan dengan angka 2. Hasilnya berapa teman-teman? Kalau kalian ingat rumusnya seperti ini. Si angka 8 kita akan bagikan dengan angka 2 dulu. Hasilnya berapa? Hasilnya 4 teman-teman. Dan hasilnya ini kita akan kalikan dengan pembaginya yang ada di belakang teman-teman. 4 kita kalikan dengan angka 2. Hasilnya kalau kembali dengan angka yang ada di depan, maka ketika kita kurangkan dia menghasilkan angka 0. Jadi 8 yang di sini kita akan kurangkan dengan hasil perkalian yang ada di sini. Hasilnya itu yang akan menjadi hasil dari sisa bagi atau operator modulus. Sesuai pasal yang kita sebutkan tadi teman-teman. Bilangan kalau kita sisa bagikan dengan angka 2, dia menghasilkan angka 0, maka dia disebut bilangan genap. Nah, berarti angka 8 ini dia adalah bilangan genap. Benar ya teman-teman? Benar. Berarti konsepnya kayak gitu. Selanjutnya yang bilangan ganjil, di sini saya ambil angka 5 ya. Coba kita sisa bagikan dengan angka 2. Yang pertama kita bagikan dulu. Nah, di sini tanda kutipnya kalau operator modulus itu dia tipe datanya adalah integer. Jadi nggak boleh ada komanya teman-teman. 5 kita bagi dengan angka 2, kita ambil depannya, dia hasilnya 2,5. Nah berarti kita ambil integernya, dia hasilnya 2 teman-teman. Dan 2 ini kita kalikan dengan angka 2 yang ada di sini. Hasilnya berapa? 4 teman-teman. Dan angka 5 ini kita akan kurangkan dengan hasil perkaliannya, sehingga kita mendapatkan hasil 1. Nah berarti 5 kita sisa bagikan dengan angka 2 atau 5 modulus 2 itu hasilnya adalah 1 teman-teman. Sesuai dengan konsep yang ada tadi, kalau bilangan kita sisa bagikan dengan angka 2, dia tidak menghasilkan angka 0, maka dia termasuk bilangan ganjil teman-teman. Sekarang kita coba masukkan di operator kondisional atau ternary teman-teman. Nah jadi sebelum kita nanti menentukan kondisi yang akan kita dapatkan, kita harus mempunyai sebuah proses. Proses apa? Proses operasi teman-teman dengan menggunakan operator modulus atau operator sisa bagi. Nanti kita akan coba buat sebuah variabel untuk menampung hasil dari operator modulusnya, dan hasilnya ini yang akan kita bandingkan dengan angka 0. Kondisi kita akan bernilai genap
jika hasil modulus ini bernilai 0. Tapi kalau tidak, jadi kalau hasilnya tidak angka 0, maka dia akan bernilai ganjil. Dan kondisi ini nanti yang akan kita tampilkan, teman-teman. Gitu ya. Coba kita sekarang masuk ke pemrogramannya. Jadi konsepnya kita sudah ulas. Seperti biasa, untuk awal silakan kalian buka dulu untuk IDE-nya, teman-teman. Kita buat satu project baru ya. Untuk yang di sebelah kiri di kategoris kita pilih Java with N. Untuk yang di sebelah kanan di bagian project kita pilih Java application. Untuk nama projectnya teman-teman, sekarang kita masuk ke video 20 ya. Berarti saya kasih 20 underscore ganjil genap. Saya kasih kecil semua ya. Oke, untuk yang project location seperti biasa ya teman-teman, kita letakkan di folder sebelumnya, biar dia berkumpul dengan project-project yang lainnya. Terus langsung aja kita klik finish teman-teman. Kalau proyeknya sudah terbuat teman-teman, di sini kita akan bersih-bersih dulu teman-teman. Jadi yang slash bintang atau komentar-komentar kita coba hapus saja teman-teman. Kita sisakan skrip utama kita. Jadi yang di sini saya hapus. Untuk yang komentar-komentar kita sisakan seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke logika yang tadi teman-teman. Kita akan coba deklarasikan sebuah variabel untuk menyimpan hasil dari operasi sisa bagi terhadap angka yang akan kita tentukan dia masuk ganjil atau genap. Ya, hasil dari operasi modulus ini dia adalah integer ya. Dia hasilnya bilangan bulat ya teman-teman. Jadi di sini saya deklarasikan untuk variabel hasil. Ya, semisal di sini nih saya pengen tentukan nih angka 5 yang tadi ya, itu masuk ganjil atau genap, berarti 5 kita moduluskan dengan angka 2. Ya, coba di sini kita tampilkan dulu tentang variabel hasil ini. Ya, kita ulas satu persatu ya teman-teman. Coba, variabel hasil itu adalah operasi modulus dari angka 5 dengan angka 2. Kalau kita jalankan, coba dia menghasilkan angka berapa teman-teman? Oke, dia di sini menghasilkan angka 1 ya. Sesuai dengan konsep tadi, kalau dia menghasilkan angka yang bukan 0, berarti dia adalah bilangan ganjil. Berarti angka 5 ini adalah bilangan ganjil teman-teman. Coba angka 8 yang tadi ya. Coba kita jalankan. Hasil sisa baginya adalah angka 0 ya. Jadi variabel hasil ini sudah sesuai tugasnya teman-teman. Dia mencari hasil sisa bagi dari angka yang akan kita tentukan. Dia masuk ganjil atau genap. Biar angka yang kita cari nanti nggak kita selipkan di sini ya teman-teman. Jadi kita buat satu wadah khusus untuk angka yang akan kita proses ya. Itu kita kasih nama variabel angka. Ya di sini angka 8 ya. Dan variabel angka ini yang akan kita proses di sini. Ya, jadi variabel angka yang akan kita proses itu akan disisa bagian dengan angka 2, hasilnya di sini. Coba kita jalankan. 0. Semisal kita ingin mencari angka 10 ya. Kita jalankan, dia masuk ganjil apa genap ya? Dia 0 ya. 0 berarti genap, 10 itu genap. Nah, sekarang untuk variabel hasil sudah berfungsi, selanjutnya kita akan memasukkan ke operator kondisionalnya, ternary teman-teman. Jadi kita akan buat variabel yang akan menampung hasil dari operator ternary. Nanti hasilnya harapannya pengen menampilkan ganjil genap, berarti string ya teman-teman. Tipe datanya kita buat string di sini. Dia adalah kondisi. Oke. Jadi kondisi si variabel hasil apakah senilai dengan angka 0? Kita akan membandingkan si hasil itu dengan angka 0 karena kondisinya jika hasil sisa baginya itu adalah angka 0, maka dia adalah genap. Kalau 0 berarti dia adalah genap. Tapi kalau tidak 0 teman-teman, berarti dia adalah ganjil. Ya, jadi kondisinya seperti ini. Ini kurang lebar sedikit ya. Kita geret ke sini. Oke. Ya, ini genapnya kecil semua. Jadi kondisinya adalah ketika si variabel hasil itu senilai dengan angka 0, maka dia adalah bilangan genap. Tapi kalau bukan 0, maka dia adalah bilangan ganjil, teman-teman. Baru di bawah sini kita tampilkan, teman-teman, untuk variabel kondisi biar kita bisa menampilkan ganjil atau genap. Sekarang kita tampilkan untuk si variabel kondisi. Oke, sekarang coba kita jalankan. Kita dapat pastikan kalau si variabel hasil itu nilainya 0, maka dia menampilkan genap. Kalau tidak, maka menampilkan ganjil. 10 ini kalau kita sisa bagian dengan angka 2 kan hasilnya 0 ya teman-teman ya. Dia nggak bersisa. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 kali 2 hasilnya 10. Dia nggak bersisa. Harusnya dia genap teman-teman. Ya, di sini dia akan menampilkan genap. Coba si angka 10 ini kita ganti dengan angka 11 ya. 11 bagi 2 itu 5 teman-teman. 5 kali 2 itu 10. Ya, 10 dan 11 itu sisa 1 ya. Harusnya dia ganjil teman-teman. Nah di sini menampilkan ganjil.
Nah, berarti operator ternary kita sudah beres. Kita sudah bisa menampilkan ganjil genap nih. Tapi nggak asik teman-teman, kalau angkanya kita inputnya di sini ya. Kalau kita ingin menampilkan 2, baru kita run, genap. Terus kita menampilkan 7, kita run, ganjil ya. Jadi nggak asik kalau dia inputannya ada di script. Nah, coba sekarang kita akan memanfaatkan si scanner atau inputan keyboard teman-teman. Biar kita nanti menginputkan angka yang kita inginkan ketika program dijalankan ya. Nah, berarti kita harus import dulu teman-teman. Untuk si library scanner ya, letaknya itu ada di java.util dan namanya itu adalah scanner. Oke. Nah, kalau si library scanner sudah kita import di program kita, langkah selanjutnya kita harus memberikan identifier untuk si library scanner. Nah, jadi di sini caranya kita akan buat sebuah identifier dengan tipe data scanner. Namanya semisal masuk, itu adalah new scanner. Dan dia punya parameternya adalah system.in. Nah, kalau sudah, sekarang untuk variabel angka ini kita nggak perlu menginputkan di sini teman-teman. Tinggal kita taruh di bawahnya scanner. Dan untuk nilainya kita akan inputkan dengan menggunakan inputan keyboard. Berarti di sini adalah si variabel atau identifier masuk. Karena kita ingin menginputkan angka bilangan bulat, berarti integer. Kodenya adalah next integer atau next in, dan dia adalah method. Berarti ada kurung buka kurung tutupnya. Nah, tapi kalau ini kita jalankan, dia akan kosongan seperti ini. Padahal programnya sudah berjalan teman-teman. Dan kita bisa menginputkan data. Misal 10 nih, kita enter. Dia adalah genap. Kalau kita jalankan lagi, 11 nih. Dia adalah ganjil. Tapi kita nggak tahu, kita harus menginputkan sesuatu di sana. Berarti di atasnya sini harus kita berikan redaksi. Menggunakan system.out.print. Kita kasih di sini tulisan masukkan angka. Kita beri titik 2 atau sama dengan, terserah kalian ya teman-teman. Sehingga kalau kita jalankan dia ada redaksi dulu. Kita nggak bingung harus ngapain di programnya. Masukkan angka, kita masukkan 70 itu ganjil apa genap. Ya 70 itu genap teman-teman. Kalau kita jalankan lagi, kita inputkan di sini angka 3 nih, ganjil apa genap ya, ganjil ternyata. Dan programnya sudah selesai teman-teman. Ya jadi untuk studi kasus menentukan ya, sebenarnya kita nggak perlu. Kita soalnya sudah dibekali dengan ilmu untuk mengetahui bilangan ganjil apa genap. Tapi program kita perlu tahu teman-teman. Gimana program kita bisa mendeteksi suatu bilangan itu masuk ke ganjil apa genap yang menggunakan logika seperti ini ya teman-teman. Ya semoga bisa bermanfaat teman-teman. Saya cukupkan untuk video kali ini. Silakan diimprove sendiri untuk pengembangan-pengembangan tentang redaksi yang ada di sini. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.